Dataran tinggi di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Empat Lawang, memiliki iklim tropis yang cukup baik. Wilayah Kabupaten Empat Lawang ini berada pada ketinggian antara 400 sampai 700 meter dari permukaan laut. Kabupaten Empat Lawang beriklim tropis dengan rata-rata suhu udara maksimum 37 derajat Celcius dan minimum 22,7 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 66,85 sampai 90,20% dan kecepatan angin 1,18 sampai 11,70 knot. Letak geografis inilah yang menjadikan Kabupaten Empat Lawang tempat yang cocok sebagai sentra produksi dan pertumbuhan tanaman kopi. Kabupaten Empat Lawang terdiri dari 10 kecamatan. Mayoritas penduduk bertani sebagai petani kopi, dengan total luas areal pertanaman kopi Robusta mencapai 61.979 hektar. Pertumbuhan tanaman kopi yang terletak pada wilayah Bukit Barisan sangat memungkinkan kopi di kawasan ini memiliki keunggulan cita rasa khas dan secara alami berkembang di masyarakat dengan sebutan kopi Robusta Empat Lawang. Cita rasa khas dan karakteristik kopi dari wilayah Kabupaten Empat Lawang disebabkan oleh agroklimat yang mendukung pertumbuhan tanaman kopi, seperti ketinggian tempat dari permukaan laut, curah hujan, kelembapan dan kandungan hara dalam tanah. Faktor lainnya adalah kekhasan proses pengelolaan dengan teknik olah kering yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Empat Lawang. Tahun 2015, kopi Robusta Empat Lawang dilakukan uji cita rasa oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia dan mendapat predikat kualitas cita rasa yang excellent, yaitu memiliki nilai cita rasa di atas 80 dari skala 100. Namun demikian, wilayah penghasil kopi Robusta Empat Lawang terbaik hanya ada 3 kecamatan. Dampak dari tingginya pangsa pasar ekspor dan kebutuhan konsumsi kopi di Indonesia, masyarakat Empat Lawang termotivasi untuk menanam dan melihara tanaman kopi Robusta secara intensif. Kebun-kebun kopi masyarakat Empat Lawang di 9 kecamatan menghasilkan 5.251 ton kopi per tahunnya. Namun demikian, produksi kopi per hektarnya masih tergolong rendah sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga keberlangsungan produksinya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan kebun kopi melalui perbaikan cara budidaya tanaman kopi. Dalam upaya meningkatkan kualitas serta kemampuan produksi kopi yang baik, Perhimpunan Petani dan Pengusaha Kopi Empat Lawang atau yang disebut dengan P3KEL telah mendampingi para petani kopi di Kabupaten Empat Lawang untuk melakukan teknik pertanian yang sesuai dengan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama adalah pemilihan bibit dan varietas kopi. Bibit adalah faktor utama keberhasilan produksi kopi. Bibit kopi yang baik akan menghasilkan buah kopi yang baik pula. Diawali dengan menentukan pohon yang berusia di atas 5 tahun, dengan keadaan pohon kopi yang sehat serta batang yang tegak, dan dengan menghasilkan produksi buah kopi yang tinggi setiap tahunnya.
Buah yang dipilih adalah dari kelompok yang terdapat pada dompolan ketiga hingga dompolan kelima. Beberapa varietas biji kopi unggulan yang digunakan oleh para petani dibagikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang berasal dari kebun benih yang telah disertifikasi oleh pemerintah di wilayah Kota Pagaralam dan Kabupaten Kapahiang. Kelompok P3KEL bersama para petani juga melaksanakan pembibitan kopi robusta dari tanaman sendiri yang pertumbuhan dan produksinya baik. Pembibitan oleh petani P3KEL dilaksanakan dengan menerapkan prinsip teknik budidaya yang baik, good agricultural practice, dan dikonsultasikan dengan dinas atau lembaga peneliti yang berkompeten. Langkah selanjutnya setelah proses pemilihan bibit kopi yang baik, lalu ditanam dalam kantong plastik, polybag, dan bibit yang siap ditanam harus dalam kondisi sehat dan telah memiliki minimum sebatang pohon primer dan maksimum 3 pasang cabang primer untuk dipindah ke areal pertanaman. Pada pasangan cabang primer yang pertama, masing-masing telah memiliki minimum 2 ruas atau 2 pasang daun. Kedua adalah penanaman. Sebelum melakukan penanaman, terlebih dahulu memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan hidup berupa konservasi tanah, air, dan keragaman hayati, dan dengan lahan yang ditanami kopi maksimal memiliki kemiringan 45 derajat. Selanjutnya adalah menentukan jarak tanam pada lahan datar atau kemiringan landau. Kopi ditanam dengan jarak tanam 2,5 meter kali 5 meter atau 3 kali 2 meter. Sehingga populasi tanaman kopi adalah 1.600 pohon per hektarnya. Bahan tanam kopi dibuat dengan ukuran 40 kali 40 kali 40 cm. Pada saat menggali tanah, lubang dibiarkan terbuka selama kurang lebih dari 1 bulan. Sebelum ditutup, lubang diisi dengan pupuk secukupnya. Penutupan lubang tanam dilakukan minimal 2 minggu sebelum penanaman bibit. Sebelum dilakukan penanaman, pertama lakukan terlebih dahulu pembersihan gulma di sekitar lubang tanam dan pastikan barisan tanaman kopi tetap lurus. Penanaman bibit kopi dilakukan pada awal musim hujan. Hal ini untuk menghindari terjadinya akar bengkok. Dan lakukan penambahan kompos sebanyak setengah kilogram. Lakukan pemotongan pangkal polybag tebal 1 sampai 1,5 cm. Seluruh polybag dapat juga dibuang dengan memperhatikan agar tanah di sekitar akar tetap utuh. Untuk menghindari terjadinya kerusakan akar. Lalu masukkan bibit kopi secara hati-hati ke lubang tanam. Pada lahan dengan kondisi terjal, sebaiknya dibuat terasiring di sekitar tanaman untuk menjaga erosi. Dan tidak semua lahan cocok untuk bertanam kopi atau jenis tanaman lainnya, sehingga kesesuaian lahan sangat menentukan keberhasilan produksinya.
Ketiga adalah pemeliharaan tanaman kopi. Pemeliharaan tanaman kopi merupakan faktor yang sangat penting dalam membantu petani kopi menghasilkan produksi secara optimal. Hama dan penyakit dapat mengakibatkan terganggunya proses pertumbuhan dan produksi kopi, sehingga menyebabkan penurunan produksi. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemeliharaan tanaman kopi adalah kita dapat melakukan penyemprotan dan pemupukan. Pada tahap penyemprotan, petani kopi biasanya menambahkan pupuk pestisida untuk memberantas serangga. Namun demikian, di balik manfaat yang begitu besar, ada dampak negatif dari penggunaan pestisida ini. Sehingga dengan menggunakannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan cermat. Untuk mengendalikan penyakit jamur akar pada tanaman kopi, dapat dikendalikan secara mekanik dan secara organik. Secara organik, para petani biasanya melakukan pengendalian dengan menggunakan pupuk biopestisida dengan cara menaburkan pupuk di sekitar pelataran kopi. Dalam pemeliharaan dan pengelolaan kopi secara berkelanjutan, dilakukan pemupukan tanaman dengan menggunakan pupuk kandang dan kompos yang diberikan di awal dan di akhir musim penghujan. Pemeliharaan tanaman tetap harus memperhatikan konservasi air dan kesuburan tanah. Pada setiap tanaman kopi dibuat rorak dengan jarak antara 30 sampai 50 cm dari setiap sisi batang kopi dengan ukuran 120 cm x 40 x 40 cm. Rorak diisi dengan bahan organik yang berasal dari serasa, pangkasan gulma, pupuk kandang, kompos, dan lain-lain. Apabila rorak sudah penuh, dibuat rorak baru pada sisi tanaman yang lain secara bergantian, sehingga setelah 2 tahun akan kembali pada rorak yang pertama kali dibuat. Pada batang pohon kopi akan tumbuh tunas-tunas baru yang mengarah ke atas, yang disebut dengan tunas air atau wiwilan, dan harus dihilangkan. Keempat adalah pemetikan dan penjemuran buah kopi. Tanaman kopi bila dirawat dengan baik pada usia 2-3 tahun sudah menghasilkan buah kopi. Untuk mendapatkan mutu cita rasa yang maksimal, maka dilakukan pemilihan pada buah kopi yang ditandai dengan berwarna merah. Persentase pemetikan yang baik adalah minimal 95% merah dan maksimal 5% kuning, tanpa buah berwarna hijau atau hitam. Proses pemetikan ini sebaiknya dilakukan pada waktu pagi hari sampai siang hari dengan cara manual menggunakan tangan dan secara selektif, yaitu hanya dengan memetik buah-buah masak sempurna. Buah yang sudah dipetik harus segera dijemur dalam waktu maksimal 4 hari setelah dipetik. Dalam masa penjemuran, petani kopi biasanya menggunakan 2 metode.
buah kopi dijemur secara langsung atau dipecah kulitnya terlebih dahulu. Penjemuran dilakukan dengan alas berupa terpal. Selama proses penjemuran berlangsung, harus dilakukan pembalikan secara rutin setiap 1-2 jam sekali. Penjemuran buah kopi biasanya dilakukan selama 6-7 hari, sehingga mencapai kekeringan buah 14-15% kadar air. 5. Penyangraian dan pengemasan. Guna mendapatkan hasil kopi yang maksimal dan memiliki cita rasa yang khas, sebelum masuk ke tahap penyangraian, terlebih dahulu green bean dicuci selama kurang lebih 10 menit. Ini berfungsi untuk membuang debu-debu yang menempel pada biji kopi. Alat sangrai kopi ini bisa dapat menampung sebanyak 50 kg biji kopi dalam sekali proses penyangraian. Selama proses penyangraian membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam. Setelah proses penyangraian biji kopi selesai, lalu memasuki tahap pembubukan, di mana proses menggunakan mesin ini biasanya mengalami penyusutan dari biji kopi menjadi bubuk sebanyak 30%. Sehingga yang diperoleh hingga menjadi bubuk hanya 70% saja dari keseluruhan biji kopi. Selanjutnya adalah kopi bubuk siap saji ini dimasukkan ke dalam kemasan yang berbentuk kantong plastik atau kantong aluminium, dibantu dengan menggunakan mesin pengemas yang bekerja secara otomatis sebelum siap untuk dipasarkan. Demikianlah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dalam produksi kopi. Langkah-langkah berikut ini juga merupakan langkah umum yang juga dapat digunakan selain di dataran tinggi Kabupaten Empat Lawang.